Halo, selamat pagi. Saya Dr. Vivi dari bagian Anatomi Ilmu Kesehatan Dasar. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit tentang introduction dari neuroanatomi. Seperti kita ketahui, nervous system terdiri dari unit sel terkecilnya kita sebut sebagai neuron. Neuron dari previous knowledge sebelumnya kita ketahui mempunyai sel body, dendrit, dan akson. Tugas pertama adalah cari apa fungsi dari dendrit dan apa fungsi daripada akson. Kemudian yang kita lihat pada gambar skematik ini antara neuron yang satu dengan neuron yang lain itu akan melakukan suatu hubungan komunikasi, bagian itu kita sebut sebagai sinaps. Apa yang terjadi pada saat sinaps? Kita lihat di sini. Sinaps. Ini. Oke. Kalau kita lihat di sini, ini salah satu bentuk skematik daripada sinaps. Apa yang terjadi pada saat sinaps? Tentunya terjadi antara dua neuron. Sinaps itu bisa terjadi tidak hanya dari akson menuju ke badan sel. Pertanyaan selanjutnya, cari bentuk hubungan sinaps yang lain selain antara ujung terminal akson dengan badan sel. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita sebut saja ini adalah presinaps dan ini adalah postsinaps. Kita lihat pada presinaps terdapat tiang lingkaran seperti ini kita sebut sebagai vesikel yang berisi neurotransmitter. Apa nama proses untuk mengeluarkan neurotransmitter dari vesikel ini? Ini salah satu bentuk sinaps yang terjadi antara dua neuron. Ada bermacam-macam hubungan sinaps. Kalau pada contoh gambar ini adalah dari ujung akson terminal dan dengan badan sel. Pertanyaannya adalah, bentuk hubungan sinaps yang lain apa saja? Kemudian kalau kita lihat dari gambar skematik ini, kita lihat dari ujung presinaptik terdapat vesikel yang membawa neurotransmitter dan akan melepaskan pada ujung presinaps. Cari ya, prosesnya ini disebut apa pelepasan dari neurotransmitter pada ujung presinaptik neuron. Kemudian kalau kita lihat ini lagi, di sini pada ujung postsinaptik neuron terdapat tapi banyak reseptor yang tentunya sesuai dengan ujung bentuk daripada neurotransmitter yang akan dilepaskan. Pertanyaannya, kalau kita lihat gambar di bawah ini, gambar skematik ini, reseptor ini terjadi pada ujung postsinaptik. Reseptor ini akan menangkap neurotransmitter yang akan dilepaskan dari ujung presinaptik. Pertanyaannya adalah, tidak semua neuron itu mempunyai reseptor pada ujung postsinaptik. Di mana lagi letak reseptor pada neuron? Kemudian, kalau kita lanjut lagi, pada ujung postsinaptik terdapat gate atau pintu yang nanti akan membuka dan menutup. Tentunya, neurotransmitter itu merupakan protein, nanti akan ada pintu untuk membuka daripada si neurotransmitter itu. Kalau pada gambar postsinaptik juga terdapat pintu atau gate dari ion, yaitu Ca2+. Pertanyaannya adalah, bagaimana gate ion itu bisa berinteraksi dengan gate protein yang satunya lagi? Selanjutnya, kita lanjut. Dari neurons kita sudah membahas tentang sinaps, kita sudah membahas tentang chemical sinaps, kemudian electrical sinaps. Kita ketahui bahwa pada ujung sinaps itu tidak hanya chemical sinaps yang terjadi, pertukaran informasi berupa chemical, tapi ada juga yang disebut sebagai electrical sinaps. Pertanyaannya, bagaimana proses terjadinya electrical transmission pada sinaptik? Di sini kita akan melihat ini adalah gambaran glia. Ada glia atau sel penyokong pada sistem saraf itu ada beberapa. Ada yang disebut sebagai astrosit, mikroglia, oligodendrosit dengan berbagai fungsinya. Salah satunya adalah membentuk selubung mielin seperti pada kasus case kita sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara selubung mielin yang dibentuk oleh central nervous system dengan selubung mielin yang dibentuk oleh peripheral nervous system? Kemudian apa fungsi dari apa fungsi dari mikroglia dan apa fungsi dari astrosit?
Kita lanjut. Yang tadi sudah kita ceritakan sebelumnya, itu merupakan bagian dari neuron. Sinaps, kemudian kita bicara pada proses molekular, yang nantinya pada bagian molekular kita akan bicara bagaimana otak kita itu akan berubah melalui proses neurogenesis, neuroplasticity, dan secara epigenetik. Bagaimana kita membicarakan hal ini? Kita akan lihat pada diskusi pada kasus-kasus berikutnya, terutama pada minggu ketiga, keempat, dan selanjutnya, bagaimana molekular ini berperan pada proses perkembangan perubahan dari brain. Kemudian kalau kita lihat juga, brain itu bagaimana dia membentuk sistem, kita kenal bahwa susunan saraf terdiri atas central nervous system dan peripheral nervous system. Central nervous system akan terdiri dari brain dan spinal cord seperti yang kita sudah ketahui. Brain terdiri dari cerebrum, cerebellum, dan brainstem, kemudian spinal cord. Kemudian kalau untuk peripheral nervous system terdiri dari cranial nerve, spinal nerve, dan autonomic nervous system dan enteric nervous system. Yang semuanya ini harus bisa kita bedakan baik secara fungsi maupun secara anatominya.